Apakah Allah mengabulkan doa Ibrahim saat itu? Moro-moro sugih Mekah. 200.000 tahun berikutnya baru kabul. Sekarang ini Mekah menjadi negeri yang kaya raya. Buah apa yang tidak ada di Mekah? Taif, Mbak. Nanti sempatkan ke Taif kalau umroh. Buah apa saja ada di pasar buah di sana itu. Dan kalau ke sana ibu-ibu ngincipi gratis. Tapi kalau ditimbang bawa pulang bayar. Kemarin saya ke Taif juga, sempatan, saya kan suka yang gratis-gratis itu. Delimo, jeruk, mangga, anggur, tin, zaitun, kurma, kuwabe tak pangan, tutup hotel murus aku. Halal. Sudah. Ibrahim itu orang yang paling mulia di muka bumi ini loh. Berdoa saja ditunda sama Allah. Lah kita iki lho apa? Jaluk cepet-cepet, makanya isti'jal. Satu. Sehingga Rasul mengatakan seandainya ada orang berdoa sekarang, ada 3 kemungkinan. Langsung dikontan sama Allah yang ringan-ringan. Atau ditunda di dunia, mungkin 3 tahun, 4 tahun baru dikabul sama Allah. Dan atau ditunda sampai nanti di surga. Makanya banyak orang di surga itu amalnya nggak banyak. Tapi kok fasilitas yang disiapkan oleh Allah banyak. Itu adalah hasil dari doanya di dunia yang ditunda oleh Allah, dikabul di surga. Ini yang pertama tadi. Yang pertama tapi saya ambil yang terakhir. Isti'jal itu orang yang terburu-buru. Saya berdoa mudah-mudahan yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini, itu bukan orang yang disampaikan Nabi terburu-buru dalam berdoa itu. Kailo ibu-ibu. Allah pengen ngelatih bahwa kita ini sabar. Yang kedua, Allah ingin melatih bahwa kita ini yakin bahwa Allah itu mujibud da'awat, sang penerima dan pengijabah doa. Yang kedua, betul tadi disampaikan, Rasulullah SAW itu bisa ibu, bikin rumah gede bisa, mau beli onta pilihan, kalau sekarang onta ya kendaraan pilihan, bisa, mau ke sana kemari diantar orang, sandalnya dibawakan, bisa, apa segala macam baju disiapkan, bisa. Tapi oleh Rasulullah tidak diterima, tidak dilakukan. Rasulullah hanya menjawab, aku kepingin fasilitas ini, aku rasakan di surga. Biarlah yang di dunia biasa-biasa saja, tapi yang spesial aku ingin di surga. Itu ditiru oleh para sahabat. Kalimat ini disampaikan oleh Umar ibn Khattab, khalifah yang 2, Amirul Mukminin. Jadi presiden dikasih fasilitas rumah dinas mewah, apalagi kendaraan dinas, dikasih fasilitas macam-macam, semuanya dikembalikan ke Baitul Mal. Enggak. Aku pengen baju yang biasa-biasa saja. Aku pengen makan yang biasa-biasa saja. Loh Umar, ini fasilitas loh, eman gak dipakai. Kami semua ini ikhlas memberikan kepada kamu karena kamu presiden, Amirul Mukminin. Tidak. Aku kepingin yang begini-begini aku rasakan di surga saja. Jadi salah satu motivasi untuk hidup sederhana. Duwe tapi ya biasa-biasa. Bisa dia membeli ini tapi tidak dilakukan. Dia alihkan, dia alokasikan uangnya itu untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ngoten Bunda. Luar biasa. Ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin di luar tema, Ustadz. Silakan, nanti saya masukkan Bunda. Saya memang biasa untuk memasukkan. Gini Ustadz. Mohon maaf Bunda, dengan Bunda siapa? Oh iya, saya Bunda Dede dari Sidoarjo. Iya. Gini Ustadz. Apa ada dengan Mama Dede saudara? Masih Ustadz. Takon-takon Pak Cinta. Silakan Bunda. Gini Ustadz, kan saya itu habis sholat terus dikir itu nggak sengaja kita batal, terus kata suami harus wudhu dulu. Yeah. Apakah itu memang seperti itu? Yeah. Terus yang kedua itu dikir pagi dan petang itu Ustadz, itu yang didulukan itu dikir atau baca Al-Quran dulu? Kalau saya sebenarnya setiap hari itu, setiap habis subuh itu baca Al-Quran dulu gitu Ustadz. Yeah. Jadi baca dikirnya itu setelah duha atau apa gitu. Terus yang ketiga Ustadz. Ya Allah, Alhamdulillah. Nanti 5 itu dapat handuk cantik loh Bun. Yang ketiga gini Ustadz, saya ada masalah dengan tetangga. Tapi saya sudah berusaha untuk minta maaf ke tetangga itu. Beliaunya sampai berapa tahun ini
belum bisa ikhlas. Iya. Tapi saya Tahunya belum ikhlas dari mana Bunda? karena nggak mau menyapa dan Bunda nggak sudah mau, mencoba memulai sudah, menyapa. Sudah nyapa sambil bawa roti sudah? Enggak Ustadz, jadi dia berpikirnya kalau saya ke rumahnya atau saya nyapa dia itu haram Iya, gitu. Dia bilang gitu. Apakah saya itu masih punya tanggungan dosa karena Bunda masih benci nggak sama dia? Enggak Ustadz, ada ya. enggak. Oke. Ya saya sudah maafkan. Itu aja mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nomor teleponnya berapa tetangga? Saya mau ngomong gitu. Saya rencana mau ngomong gitu ke disian Mbak Cita. Mana WA-nya Bu? Nomor WA-nya berapa? Gemes saya. Ustaz belum dijawab, Iya. kita yel-yel dulu ya Boleh, supaya bersemangat. Masih ingat kan Bunda? Wanita solihah keluarga. Oke. Gaji saya yang Iya. gaji Yasmin. Tetap bersama kami Ngaji Yasmin, dan yang memberikan pencerahan pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Zaki Uki. Oke. Saya tadi nggak ikut yel-yel. Kenapa Bun? Kenapa? Iling-iling pertanyaan ini mau apa? Iya. Oh ya, tolong nomor teleponnya tetangganya berapa Bu? Saya Iya. ikut gemes ya. Yang pertama, ini sesuai tema. Jadi beliau bukan bertanya yang di luar tema, sesuai tema kan. Justru ini yang sesuai Ini sesuai tema. Iya. Istri solihah itu ahli zikir kan gitu kan, jelas. Zikir itu Bun tidak ada kewajiban untuk suci. Nggak harus punya wudhu. Tidak harus punya wudhu. Ya, dalam keadaan. Tapi lebih baik punya wudhu. Ya batal. Dimanapun kita zikir sambil nyetir, sambil naik motor, sambil jalan-jalan bersihkan taman atau apa, bisa zikir tanpa wudhu tidak apa-apa. Bahkan Bunda dalam keadaan menstruasi itu boleh. Ustadz, yang sewu ya, interupsi sebentar. Kemarin ada saya punya temen, he zikiro, oh iya aku zikir terus. Apa saya mbok waca zikir. Pada apa gitu? Nyebut, but. Tolong Ustadz, zikir itu apa saja yang Nah. dibaca biar paham betul. Jadi jangan dikira kalau ibu-ibu haid kemudian berhenti zikir, jangan, rugilah. Zikir dari sunnah, dari hadis boleh. Apa saja. Atau zikir yang tentang kebesaran Allah tapi yang singkat-singkat, subhanallah bihamdi subhanallahil azim boleh. Atau zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Sholawat pun batal boleh. Haid boleh sholawatan itu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Atau istrinya Mbak Cita itu dilakukan, itu kan syahdu, bagus, boleh tambah. Tapi syukur-syukur punya wudhu anjurannya, supaya kita kan enak kalau punya wudhu. Jadi mungkin suami itu nggak salah Bunda, suami hanya kepingin Bunda itu menjaga wudhu gitu loh, ya, berzikirnya menjaga wudhu. Nah, tetangga sekarang urusan tetangga Ustaz. Ini yang baca pertama, Quran, yang pertama. baca Quran, apa zikir Nah, dulu. Bunda, tidak bisa kita itu membanding-bandingkan ini Quran, ini zikir, tidak bisa. Yang harus kita lakukan manajemen waktu zikir. Ada yang bagaimana bagus mana sholawat sama Quran, yang tidak bisa dibandingkan lah Bunda. Semuanya bagus, sok barang api kok dibanding-banding. Kita butuh baca Quran, kita butuh baca sholawat, kita butuh baca istighfar. Hanya manajemennya ditoto. Contoh. Nunggu contoh ya ini. Nunggu tetangga tadi dulu Ustaz. Jenengan belum tahu Mbak Cita, saya sudah sangat akrab. Seperti Pinang dibelah durian. makanya kalau ketemu Mbak Cita ya sudah begini, mau ngomong 5 jam kami kuat. Gayung bersambut terus ini. Ya. Apa mau terusannya? Contoh, Nah, Ustaz. contoh. Manajemen waktu antara sholawat dengan Saya baca Quran. baca zikir sore. Contoh ya. Jadi zikir sore itu saya baca menjelang maghrib. Itu rutinitas saya. Misalkan baca amsayna wa amsal mulku lillah dan seterusnya, baca sayyidul istighfar, baca semua zikir sore. Tapi setelah maghrib saya baca al-waqiah. Itu bukan mendahulukan zikir daripada Quran, tapi saya menempatkan posisi di waktunya. Nanti menjelang tidur baca tabarok al-mulk. Itu caranya Bunda. Jadi harus ada manajemen waktu zikir. Quran dulu apa tidak? Saya habis subuh
saya tetap ngaji 1 juz. Setelah itu saya baca Al-Ma'surat. Jadi persoalannya bukan mendahulukan mana yang paling penting. Semuanya penting, asalkan ada manajemen. Nah, tetangga. Nah, ini nomor telepon jangan lupa. Bunda, kalau Bunda tidak benci sama orang, kalau Bunda sayang sama orang, sayang sama tetangga, nggak benci sama tetangga, Bunda sudah aman. Mau dia tidak nyapa kita, mau benci kita, mau melakukan keburukan, tidak ada urusan dengan kita, Bunda. Makanya orang yang punya sifat rahmah itu hidupnya aman. Sudah. Karena kita ini hidup dalam situasi fitnah. Suatu ketika ya, maaf, kami bersahabat akrab dengan Mbak Cita. Biasanya setan itu justru menggoda yang akrab-akrab ini, Bunda. Saya beritahu, setan itu ada satu setan yang ditugaskan untuk Ustadz, kalau ngomong setan jangan ngadep saya, Ustadz. setan. Iya. Bunda, setan itu tidak akan menggoda rumah tangga yang berantakan. Iya. Setan itu yang digoda, rumah tangga yang rukun-rukun itu digoda. Lalu apa sih yang berantakan digoda? Oh enggak digoda berantakan. Setan itu Bunda, setan itu akan menggoda persahabatan ini loh, jadi goda sama setan. Demi Allah, Anda kalau sekarang bersahabat akrab, Anda belum di zona aman. Setan akan mengintai. Mungkin itu melalui setan yang doyan ikan bandeng dan ikan pindang. Silakan. Banyak persahabatan putus pada koyok-koyok gak bisa putus. Tapi kalau kalian ikhlas karena Allah, putus itu sementara, nanti akan kumpul lagi. Yang ngomong bukan Muzaki, semua tadi saya ngomong itu Rasulullah. Cuman kalau kata seneng dalil Arab. Soalnya sama gak ngerti tak Arab-Arab podohai. Tak dalili Arab dikira dongo aku diamini, amin ya Allah, amin ya Allah. Allah maja'alna minhum. Bunda aman, tapi panjenengan tetap menyapa, bukan agar dia menyapa panjenengan, tapi untuk menambah nilai pahala panjenengan. Semakin menyapa, semakin menyapa. Ibu, jenengan mesem nyopo diesemi uang sing disaman sopo, ganjarannya 10. Tapi sampean mesem nyopo diplengosi, ganjaran 1000. Milih mana? Itu Bunda. Pak Juta ketenggengan. Enggak, saya tuh Nomor WA-nya berapa? saya bayangkan tetangganya itu loh tadi loh Ustaz. Coba dibawain roti apa buah gitu ya Bun ya. Ya insya Allah beliau sudah melakukan ya seperti itulah. Iya. Memang Bunda, kita ini harus punya ilmu komunikasi sosial namanya. Beliau ini ahlinya, Pak Cita. Salah satu bentuknya adalah tek-tekane apa wong iku? Senengane apa? Nek senengane umroh, sama jak umroh. Lah. Neng FIFA ya. Bunda senengannya apa Bun? Ayo umroh bareng-bareng insya Allah ya, nanti sama Bunda Umi, sama Neng FIFA semuanya, Bunda Santi. Masuk Ustadz gak katut. Insya Allah pasti Ustadz katut. Wong Ustadz yang menunjukkan jalan kan kepada kita untuk menjadi bagian dari penghuni surga. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat dan kita masih ada kesempatan untuk Bunda yang pengen tanya, silakan. Ya, silakan Bunda. Bunda Umi mungkin mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mau tanya Ustadz? Ya, silakan. Perkenalkan dulu, saya Bunda Yulia dari Sidoarjo. Nggih. Nggih, ada tadi persahabatan ya. Ustadz, saya mau tanya ini tentang sahabat saya. Kenapa Bunda sahabatnya? Turun-turun kok wis melas. Iya. Iya Bun. Tapi jangan gini. ditanya nomor teleponnya, nggak usah. Oh, enggak. Lihat kasusnya Ustadz. Iya. Sahabat saya itu sudah almarhum. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Almarhumah. Almarhumah ya. Iya. Beliau itu meninggal dengan membawa luka yang sangat dalam Ke anaknya. Oh, Masya Allah. Ya. Cerita ke saya, dia tidak suka dengan anaknya, Anak kandung ya Bun? anak kandung. Dengan kelakuannya selama ini, sampai dibawa meninggal oleh beliau. Ya. Yang ditanyakan apa Bunda? Beliau mengatakan jelek-jelek ke anaknya dan berdoa jelek, sampai saya menasihati beliau, jangan Bun, jangan ucapkan kata itu ke anak jenengan, kasihan anak jenengan.
Itu yang saya ucapkan. Tapi beliau tetap aja sakit hatinya nggak pernah hilang ke anak itu. Hingga sampai beliau sakit. Dan sakit terus selama 3 bulan lebih. Saya berucap, ayo maafkan anak jenengan pun. Tidak, anak itu sudah menyakiti hati saya sampai dibawa mati oleh beliau. Masya Allah. Dan sekarang anak ini pun sudah menikah ya. Alhamdulillah kehidupannya pun sudah lumayan. Tetapi saya minta ke anak itu, mohonlah maaf untuk bundamu. Bersedekahlah atas nama bundamu. Itu aja. Tapi nggak tahu beliau, anak ini memang anaknya agak bandel. Anaknya berapa, Bun? Anaknya 2. Dua-duanya dibenci semua. Dua-duanya? Enggak, yang nomor 1 aja. Yang nomor 1. Laki apa perempuan? Perempuan. Atas dasar apa kebencian itu? Atas tindakan anak-anak ini, saya nggak bisa menyebut ke satu. Anak ini diberi nasihat ke ibunya, kadang banggel gitu. Iya. Terus kemudian anak ini jangan lakukan itu, tapi anak ini lakukan itu. Sampai ibunya sendiri susah menasihati anak ini. Untuk itu pertanyaannya, untuk anak ini apa yang harus dilakukan supaya ibunya tenang di sana? Iya. Karena saya pernah dimimpin beliau berhadap ke belakang saya dengan wajah hitam. Maaf, itu benar ada salah, saya juga nggak tahu. Itu aja. Oleh karena itu saya mohon bimbingannya untuk gimana anak ini supaya Saya ibu di sana. Saya kira walaupun ibu menyebut namanya kan nggak ada yang kenal. Namanya siapa? Kita kirimkan Fatihah setelah ini. Almarhum, namanya almarhumah. Almarhumah itu siapa? Nggak apa-apa, kita doakan dia. Ini mumpung majelisnya banyak yang menonton. Namanya siapa, Bunda?